nenek kamu nggak apa-apa kan bener? Soalnya Nggak apa-apa, ditanggung Mas. dua orang kayak begitu. Iya, saya juga sempat khawatir kan Mas kemarin pulang. Tapi alhamdulillah nenek nggak apa-apa. Mbak Meka nggak bilang utangnya sejak kapan atau buat apa gitu kan? Masa tiba-tiba nagih utang gitu aja? Katanya sih buat balapan-balapan gitu. Oh? Malah balapan? Iya, Oh, buat taruhan begitu sama si Rinanya? iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok? Permisi. Nah. Ini bener. Ini bener. Bentar dulu, Mas. Mas. Kita aku mau ngomong. Bentar dulu. Ngobrol di luar dulu, bentar boleh nggak? Ada apa sih rame-rame kayak gini? Bentar. Kita ngobrol dulu sebentar. Kan kemarin waktu gue sholat, lu kan sempet nyamperin gue kan. Lu sempet bilang tentang Bima. Sempet cerita tentang Bima. Gue nggak sempet denger jelas sih sebenarnya. Iya. Nah, kebetulan banget nih di sini ada kakaknya. Dan lu kan tahu kita juga lagi nyari Bima kan. Coba deh, lu cerita lagi maksudnya apa? Kamu tahu kan Bima di mana? Ayo dong, kok kasih tahu kita. Tapi boleh mas. Iya, ya, boleh. Ya udah lu duduk. Ini nggak cerita banyak bang. Semenjak orang tuanya meninggal dan lu pergi kerja keluar kota, saat itu Bima ugal-ugalan semenjak dia gabung ke geng motor. Dan saat itu pula juga gue udah nggak bertemu lagi sama dia karena gue udah nggak sepaham dengan cara pertemanan dia. Kasih tahu, aku khawatir banget sama Bima. Aduh, gimana ya mbak? Ya, gue sih sebenarnya masih peduli sama Bima karena bagi itu juga Bima kan teman terbaik gue. Tapi saat ini dia menyumbang banyak. Utang banyak. Ya, Utang bekas apa? ya dia kan secara kan dia kan anak geng motor. Dia tuh sering taruhan balapan motor gitu mbak. Aku kayak gitu kan. Iya. Dan beberapa hari kemudian juga gue sih pernah sempat dengar ya mbak kalau langsung itu kecelakaan. Kecelakaan. Iya kan mas. Bima kecelakaan aku. Kalau iya mbak. Terus lu denger nggak kabar dia gimana-gimana ya? Sekarang dia di mana? Kalau sekarang sih Loh, kenapa lu tahu di mana dia? sebenarnya tahu. Tapi Keadaannya dia gimana? Lu kasih tahu dong. Aku tolongin Mama. So. Tok, lu nggak kasihan sama kakaknya nyariin adiknya? Ya makanya ceritain dong. Ayo dong, tuh kasih tahu tuh di mana Bima. aduh mbak, pasti gue gak yakin mbak. Mana sih sempat mau dibawa ke rumah sakit. Tapi temen-temennya pengen uang mbak. Terus gimana keadaannya Bima sekarang kok? Mana ya mbak? Beres sih ada, dia di kontrakan video mbak. Kontrakannya Dion. Iya mas. Jadi itu teman juga. Kontrakannya di mana? Kontrakan situ mbak, ada teman di 86 di Jalan Jempiring. Apaan lu jalan Jempiring? Iya mas. Jalan Jempiring. Dia yakin di situ. Mbak, Ya udah gini aja deh. Lu antar kita aja ke sana gimana? jangan deh mas. Gimana gue sama temen-temennya. Lah, kenapa? Ini gue kadang-kadang lagi. Lah, katanya lu nggak temenan sama mereka. Lu ikut aja kenapa? Iya, gue sih teman dari dulu mas. Tapi sekarang udah enggak. Iya udah gini. Biar tahu sendiri aja deh mas. Iya udah gini aja. Minta alamatnya aja. Nah, lu tulis alamatnya di sini. Alamatnya mas. Ya, jalan apa tadi? Jalan Cempiring. Jalan Cempiring ya? Yaudah ntar kita tanya. Tadi namanya siapa tadi? Dion. Oh iya udah Dion. Gue tulis Dion. Yaudah kita berangkat sekarang aja. Yaudah kalau gitu. Makasih ya. Iya mbak, hati-hati. Mas, jaga dulu di saya mas ya. Ya enggak. Yaudah makasih ya buat informasinya ya. Iya mas, gak Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum.
Permisi. Ada orang nggak nih? Kayaknya nggak ada orang. Coba pintunya dibuka. Assalamualaikum, permisi. Masuk. Ntar kalau diteriakin maling gimana? Permisi, assalamualaikum. Coba masuk aja nggak apa-apa nih. Coba manda dulu deh. Coba manda dulu deh. Coba aja masuk. Permisi, assalamualaikum. Apaan sih? Apaan? Lu mau ngapain di sini, ha? Mau ngapain? Aku jadi kamu, Bima kok kayak gitu sih sama kakak sendiri? Ya ampun. Lu pada ngapain di sini, ha? Mau ngapain? Mau bawa kamera? Matiin nggak? Matiin nggak? Lu tenang dulu. Enggak, lu tenang dulu, lu tenang dulu. Lu kasar banget sih. Lu siapa, ha? Lu siapa? Lu tenang dulu di sini. Gue temennya kakak lu nyariin lu. Udah sakit kayak begini masih songong aja. Kamu kemana aja? Aku nyariin kamu. 2 minggu kamu kemana aja nggak pulang? Mau ngapain? Gua pulang. Mau ngapain? Gua pulang, ya? Lu tenang dulu. Apaan sih? Lu tenang dulu dong. Banyak kamu sendirian di rumah. Gua nggak peduli. Kalau misalnya nenek gak nyuruh mama sama papa ke Jogja, gak bakalan gua kayak gini, Kak. Gak bakalan. Itu emang udah takdir. Gua sayang, Kak. Sama lu sayang sama lu juga. Aku sayang sama kamu. Kenapa kamu kayak gini? Kalau misalnya kakak sayang sama gua, ngapain lu kerja keluar kota? Aku nyari uang buat kamu, buat nenek. Kalau misalnya lu nyari uang, di sini aja. Gak harus keluar kota, Kak. Kalau emang lu sayang sama gua sama nenek. Ayo pulang. Kasihan nenek. Nenek sakit. Nenek sakit. Dia khawatir sama kamu. Kalau misalnya nenek gak nyuruh mama sama papa ke Jogja, gak bakal meninggal, Kak. Ini udah nanti. Kamu kenapa? Ini kamu kenapa, Bima? Ini akibatnya kamu balapan liar. Sewa gua. Nenek kasihan, nenek di rumah. Nenek sakit. Nenek khawatir sama kamu. Ayo pulang. Masih banyak yang sayang sama lu. Masih banyak yang peduli sama lu. Lu gak harus kayak begini. Lu gak harus nyalain. Lu gak harus nyalain nenek lu terus. Hidup mati orang tuh yang nentuin cuma di atas. Ya gue ngerti berat buat lo, cuman lo gak bisa apa-apa lagi. Lo cuma bisa ikhlas sekarang. Coba berdamai dengan keadaan. Cuma bisa berdoa mereka. Pulang ya, Bima. Pulang ya, Bim. Kasihan nenek. Jadi kamu.
Perhatiin nenek, Kak. Maafin gua, Kak. Maafin gua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh azab Allah begitu pedih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang telah disampaikan dalam tayangan yang kita saksikan baru saja, yakni sifat tolong menolong seorang adik terhadap kakaknya, dan ini adalah satu sifat terpuji, sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena orang yang telah memberikan kebaikan itu insya Allah akan menjariah kebaikannya, bahkan tidak hanya dalam kehidupan ini, ketika ia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia yang fana ini, kebaikan itu akan selalu dia rasakan. Akan tetapi mereka yang selalu melakukan kejahatan dan dosa, maka akibat dari perbuatannya itu akan mereka rasakan nanti di yaumil qiyamah. Bahkan dalam kehidupan dunia ini dia pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keburukannya. Saya yakin tayangan ini mampu memberikan pelajaran terbaik buat kita